Pemirsa, banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperingati Maulid Nabi yang jatuh di hari Senin 16 September 2024 tahun ini. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal melalui Disporapar yang bekerja sama dengan Yayasan Masjid yang ada di Kaliwungu ini yang melakukan Pekan Maulid Nabi tahun 2024 ini di RTH Kaliwungu. Dan banyak sekali acara penunjangnya, seminggu ke belakang banyak sekali lomba-lomba dan juga acara-acara yang diracik dan hingga menghasilkan puncak acara pada hari ini, yang tentunya juga ada salah satu acara yang menjadi highlight pada Pekan Maulid Nabi tahun 2024 ini, yaitu pemilihan Kangba Duta Wisata Religi yang ada di Kabupaten Kendal ini. Dan seperti apa serangkaian dari acara pada hari ini, simak lengkapnya hanya di catatan selanjutnya. Dalam agama Islam, ada salah satu perayaan dalam rangka memperingati lahirnya utusan Allah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriyah, yaitu perayaan Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah bentuk penghormatan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam dan teladan bagi seluruh umat manusia. Dengan mengenang kelahirannya, umat Islam memperkuat kecintaan dan rasa syukur atas ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, banyak yang dilakukan masyarakat Indonesia, seperti yang dilakukan oleh warga masyarakat Kendal, yaitu dengan menggelar Pekan Maulid Nabi yang digelar di Kecamatan Kaliwungu. Acara Pekan Maulid Nabi Muhammad SAW ini merupakan hasil dari kolaborasi Disporapar bekerjasama dengan Yayasan Masjid Agung Al-Mutakin Kaliwungu Kendal, yang diisi dengan berbagai macam kegiatan menarik seperti lomba-lomba, pemilihan duta santri wisata religi, hingga serunya festival weh-wehan. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Muhammad Soleh selaku Sekretaris Panitia Maulid Nabi ya Pak ya, Pekan Maulid Nabi pada kesempatan kali ini. Pak, semangat sekali Pak hari ini ya Pak ya, menyambut acara ini ya Pak ya. Betul sekali gitu ya. Kita harus semangat menyambut kelahiran Nabi junjungan kita. Kalau dari acara Pekan Maulid Nabi ini sudah berapa kali digelar Pak di Kabupaten Kendal ya? Iya. Memang selama ini kita tidak cantumkan ya, tapi sudah lebih dari 15 kali gitu. Sejak tahun 1992. Ya, itu Oke, berarti hampir setiap tahunnya berarti ya Pak ya? Setiap tahun insya Allah ada, kecuali pada saat pandemi kemarin gitu memang betul-betul libur. Kalau untuk tujuannya sendiri dari Pekan Maulid Nabi ini apa sih Pak sebenarnya? Yang pasti tujuannya dalam rangka untuk memperingati kelahiran Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan utama. Di samping tujuan yang lain, kita ingin mengangkat adanya tradisi weh-wehan, kemudian ada tradisi teng-tengan, itu yang jarang dijumpai di daerah-daerah lain. Nah, itu semuanya kita angkat dalam satu kegiatan yang dikemas dalam bentuk Pekan Maulid. Gitu. Pekan Maulid Nabi pada hari ini ya Pak ya? Iya, gitu. Nah, ini yang membedakan Pekan Maulid Nabi hari ini, tahun ini dengan yang sebelum-sebelumnya apa nih Pak?
banyak perbedaan penyelenggaraan tahun ini dengan tahun-tahun yang lalu gitu. Yang paling utama adalah kita tahun ini berkolaborasi dengan Disporapar Kabupaten Kendal, yaitu dengan adanya festival wewehan dan ini penyelenggaraan penganugerahan Duta Santri Wisata Religi tahun 2024. Ada Duta Santri juga ya, Iya, Pak ya. betul, Soalnya ini biasanya dengar cuma Duta Wisata aja. Ini ada label santrinya Santri, ya, Pak ya. ya, jadi wisatanya wisata khusus religi. Oke. Gitu. Yang kalau informasinya ini baru ada satu-satunya di Kabupaten Kendal yang di Indonesia yang baru diselenggarakan. Oke. Ya. Berarti Kendal jadi pionir ya, Pak Iya, ya? di daerah lain belum ada khusus yang Duta Santri Wisata Religi. Gitu. Kalau boleh Pak, saya tahu rangkaian acara hari itu seperti apa sih Pak? Untuk Pekan Maulid yang sudah kita buka sejak hari Jumat kemarin, itu yang diawali dengan upacara pembukaan, lalu dilanjutkan dengan berbagai macam lomba, Mbak. Itu antara lain ada lomba rebana, lomba MTQ, tartel, kemudian pidato Islami, lalu ada lomba Nazm Aqidatul Awam. Kemudian hari ini penganugerahan Duta Santri ini. Lalu nanti di akhir Pekan Maulid akan diadakan berjanji masal. Ini juga baru kali ini, berjanji masal. Insya Allah hari Senin malam Selasa besok. Oke, baik. Luar biasa sekali. Berarti emang bedanya sangat banyak ya Pak ya dibandingkan tahun-tahun kemarin. Ada inovasi-inovasi seperti itu. Gitu, nah kalau harapannya dari diadakannya Pekan Maulid Nabi di Kendal ini seperti apa Pak? Harapannya supaya menambah kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang hari ini adalah peringatan Maulid Nabi. Lalu kepada seluruh masyarakat Kaliwungu kita berharap agar tradisi yang ada di Kaliwungu ini tetap terjaga, terpelihara. Oke, selain untuk menyemarakan Maulid Nabi juga mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah juga ya Pak ya melalui event-event Islami gitu. seperti itu. Oke, terima kasih Pak Soleh sudah berdialog dengan kami Pak. Semoga nanti acaranya sukses, lancar dan tahun depan terus ada acara seperti ini. Terima kasih. Nah, itu tadi pemirsa jabatan sang jurnalis dialog saya dengan Pak Muhammad Soleh selaku sekretaris dari Panitia Pekan Maulid Nabi untuk Anda. Catatan sang jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Ahmad Irham Khalid selaku Kepala Disporapar Kabupaten Kendal. Pak Irham, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah, kabar baik Mbak Galuh. Pak, ini ketemu hari lagi ya Mbak ya? Iya, ketemu terus ketemu Pak terus ya. pokoknya ya. Hari ini nuansanya ini ya Pak ya, beda ya Pak ya? Ya, hari ini kita nuansanya religi seperti ya. itu. Ini kan terkait acara Pekan Maulid Nabi di sini Pak. Ya. Bapak melihat adanya acara seperti ini seperti apa? Ya, jadi ini acara Pekan Maulid Nabi di Kaliwungu ini memang menjadi sebuah tradisi yang ada di masyarakat Kaliwungu. Ada beberapa kegiatan atau tradisi yang tidak ada di tempat lain. Salah satunya itu adalah tradisi wawehan. Itu hanya ada di Kaliwungu. Jadi kami sangat mengapresiasi masyarakat di Kaliwungu, terutama dari Yayasan Masjid Besar Al-Mutakin Kaliwungu yang masih terus untuk melaksanakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu. Oke Pak, untuk serangkaian acara pada hari ini kan tentunya mendukung dari promosi wisata Kendal sendiri. Nah, melihat adanya mungkin ada duta wisata juga seperti hari ini, seperti apa? Kami di Kabupaten Kendal ini kan terkait dengan wisata, kan tidak hanya DTW, tidak ada wisata buatan, tapi juga ada wisata budaya. Jadi untuk mengangkat itu, kami juga melihat ada sebuah potensi di Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal ini karena terkenal dengan kota santri, yang mungkin jumlahnya sudah ratusan ribu, yang berasal tidak hanya dari Kabupaten Kendal, tapi juga berasal dari luar Kabupaten Kendal. Nah, kami dengan teman-teman forum komunikasi pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kendal menginisiasi untuk melaksanakan kegiatan Kang dan Mbak Duta Santri Wisata Religi. Nah, harapannya nanti para duta-duta santri ini
ya membantu kami dalam mempromosikan pariwisata khususnya yang wisata religi. Oke, berarti emang untuk seleksinya udah lumayan lama ya Pak ya? Ya, seleksi ini Prosesnya sudah 1 minggu ke belakang ini kita laksanakan. Hari ini adalah grand finalnya, Mbak. Puncaknya. Nah, kalau Pekan Maulidnya sendiri, ini kan juga tadi saya sampaikan merupakan kolaborasi dan sinergitas kita dengan Yayasan Masjid Agung Al-Mutakin Kaliwungu, sekaligus dengan panitia Pekan Maulid yang ada di sini. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan bersama panitia. Pembukanya Jumat, terus kemudian ada basyar, ada lomba rebana, ada lomba lomba MTQ, lomba cerita Islami, ada lomba nadom akidatul awam, terus kemudian ada lomba rebana, kemudian ada lagi lomba teng-tengan. Oke, Nah, teng-tengan. teng-tengan. Unik nih, Pak. Iya, Mbak Galuh pasti baru dengar Iya, teng-tengan. teng-tengan. Apa ini? Pak? Iya. Mungkin alat musik atau? Enggak. Bukan ya? Jadi teng-tengan itu hiasan. Oh. Kalau kita mengenalnya itu semacam lampion, gitu loh. Iya. Kalau lampion kan dia bentuknya bulat-bulat atau lebih ke tradisi ini ya. Tionghoa seperti ya. Tapi kalau tentengan ini semacam seperti itu, tapi bentuk-bentuknya lebih Islam. Misalnya ada bintang, terus kemudian ada Kupat ya, Pak, ya? Ya, seperti itu. Ada bentuk kapal, ada bentuk Variasi ya? odo ya. Itu tergantung kreasi dari masyarakat. Nah, teng-tengan ini dulu merupakan hiasan khas pada saat pewehan atau maulid ini yang ada di masyarakat. Nah, karena sekarang sudah tergerus dengan perkembangan zaman, masyarakat sudah mulai meninggalkan teng-tengan, berganti dengan lampu hias, Mbak. Oke. Nah, makanya biar ini tidak hilang, nah kita buatkan lomba teng-tengan, biar masyarakat tetap tahu teng-tengan ini seperti ini gitu. Apalagi yang Gen Z sekarang gitu kan, mungkin banyak yang nggak kenal Biar teng-tengan. lebih kenal ya Pak? Ya, biar sekarang lebih kenal, itu kita lombakan juga. Nah, terus kemudian puncaknya hari ini nanti kita ada wewehan seperti itu. Oke, berarti emang serangkaiannya sudah panjang ya Pak? Ya, Saya kira sudah hanya panjang. hari ini, ternyata bahkan ya. sudah seminggu yang lalu Sudah ya Pak seminggu ya? yang lalu untuk yang kita mulai dengan duta santri wisata religi. Oke, dan ini kan Pekan Maulid Nabi ini kan hampir setiap tahunnya dilaksanakan. Ya. Nah, ke depan nih harapannya untuk pekan seperti ini emang perlu dilaksanakan di Kabupaten Kendalnya atau seperti apa? Ya, ke depan ini tetap kita lanjutkan, Mbak. Tetap kita lanjutkan karena ini harapan kami ini bisa menjadi salah satu event pariwisata yang tidak hanya berskala daerah, tapi bisa berskala nasional. Harapan kami seperti itu. Makanya untuk tahun ini Festival Wewehan ini kami juga mengundang teman-teman dari luar Kaliwungu, dari Kecamatan Jular Kaliwungu, luar Kabupaten Kendal juga kita undang, termasuk insya Allah ada beberapa ekspatriat juga yang akan hadir, yang sudah terkonfirmasi ada 10 orang katanya dari ekspatriat yang akan ikut memeriahkan acara festival. Ini ya Pak ya? Iya. Oke, luar biasa. Harapannya juga salah satunya untuk mempromosikan wisata juga ya? Iya, Pak? betul. Di Kabupaten Kendal ini. Pak, satu kata dong untuk acara hari ini Pak. Enggak. Jadi Pekan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2024 ini mudah-mudahan menjadi tradisi kita sebagai salah satu wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian juga sebagai wujud kita melestarikan tradisi yang ada di Kabupaten Kendal, khususnya di Kaliwungu, dan sekaligus ini menjadi sarana media kita untuk menjadikan Pekan Maulid atau tradisi wewehan ini menjadi salah satu event pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Seperti itu, Mbak. Semoga sukses terus Amin. untuk Kabupaten Terima Kendal ya Pak kasih, ya, Mbak terutama Galuh. dalam Amin, sektor amin. pariwisatanya. Ya, amin, Dan amin, amin. lancar-lancar ya Pak ya hari ini, dan ke depan Amin. ada event-event Ya, seperti ini. insya Allah mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan Oke, sampai ke baik. depan. Terima kasih Pak Irham Sama-sama, sudah Mbak berdialog Galuh. dengan kami. Sama-sama. Nah, itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Irham selaku Kepala Disporapar Kabupaten Kendal untuk Anda. Yayasan Masjid Al-Mutakin Kaliwungu bekerjasama dengan Disporapar Kendal serta Forum Komunikasi Pondok Pesantren atau FKPP Kendal menggelar pemilihan Duta Santri Wisata Religi dalam serangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Seleksi Duta Santri Wisata Religi ini diikuti sebanyak 12 finalis yang terdiri dari santriwan-santriwati dari berbagai macam pondok pesantren di Kabupaten Kendal. Manfaat dari Duta Santri Religi Kabupaten Kendal adalah untuk melestarikan dan membangun budaya-budaya yang ada di daerah Kendal dan mempromosikannya agar tetap maju dan terus berkembang. Seperti pendekatan abah saya, yaitu dengan pendekatan melalui cara tradisional, agar bisa ikut serta dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kendal ini dengan sebaik mungkin. Hasil dari keputusan Dewan Juri pada kesempatan kali ini, penetapan juara pemilihan Kang dan Mbak Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal tahun 2024 sebagai berikut. Duta Santri dengan total nilai 605 sebagai juara harapan 3 dengan nomor peserta 17 atas nama Arvin Zaki Sarya Maulana. Total nilai 681. Juara 3 dengan nomor peserta 22 Muhammad Arya Darmajani. Juara kedua dengan total nilai 676. 12 Nabila Raswa Aura. Biarin deg-degan dulu sebentar ya. Bikin dan diduk. Masih tersisa ada berapa ini? 7 ya Arti ya? Iya. Siapa Arti? Langsung saja dibaca Arti. Dengan total nilai 725. Sebagai juara 1 dengan nomor peserta 10 atas nama Husnia Amala. Setelah melewati berbagai macam seleksi dan tantangan yang diberikan oleh Dewan Juri, akhirnya terpilih santriwan-santriwati terbaik yang menjadi Duta Santri Wisata Religi 2024 di Kabupaten Kendal yang meliputi juara harapan 1 hingga 3 serta juara 1, 2, 3 yang masing-masing mendapatkan trofi, sertifikat, dan uang pembinaan. Nah, pemirsa catatan Sanjunali, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pemenang dari Duta Santri Wisata Religi Kabupaten Kendal dengan Mbak Amala. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Oke, Mbak Amala ini kan dapat juara 1 ya, rasanya gimana nih? Ya, pasti senang ya. Bersyukur sekali bisa berada sampai titik ini. Meskipun ya persiapannya kayaknya cuma itu-itu aja, tapi ternyata juga bisa sampai titik ini. Gitu. Oke, persiapan berapa lama nih? Persiapan itu nggak ada persiapan sama sekali. Nggak ada persiapan ya. Oke, dan ini udah mengikuti serangkaian seleksi 1 minggu ya? Iya. 1 minggu. Nah, ini tantangannya apa nih ikut Duta ini? Tantangan ke depan ya mungkin ya nanti harus bisa lebih mempromosikan wisata religi di Kabupaten Kendal ini dan pastinya bisa memajukan wisata religi dan pondok pesantren di Kabupaten Kendal ini. Oke, gitu. Kalau Mbak Amala sendiri dari pondok pesantren mana? Dari Pondok Miftahul Huda. Pertimbangan, iya. Kesini berapa rombongan kemarin? Kemarin cuma saya saja yang Sendiri. Iya. Dan ternyata dapat juara ya, luar biasa. Harapannya ke depan untuk pariwisata di Kabupaten Kendal, khususnya wisata religi seperti apa? Harapannya lebih memotivasi kepada para penduduk Kabupaten Kendal supaya lebih meningkatkan nilai spiritualitas kita terhadap para leluhur kita di Kabupaten Kendal. Oke, luar biasa. Sukses selalu. Nah, itu tadi pemirsa dialog saya dengan salah satu pemenang dari Duta Santri Wisata Religi di Kabupaten Kendal ini untuk Anda.
Tansa Jurnalis, selain hari ini ada grand final dari Duta Santri Wisata Religi yang ada di Kabupaten Kendal, kita juga nantinya akan mengikuti serangkaian acara dari Festival Wewehan, yaitu dalam bahasanya wewehan ini adalah saling memberi. Nah, nanti para warga ini akan saling memberi makanan, berbagi makanan seperti ada di belakang saya ini. Ini merupakan salah satu makanan tradisional dari Kaliwungu, namanya adalah sumpil. Nah, sumpil ini dibungkus dengan daun bambu, kemudian di dalamnya ini terdapat seperti lontong ya pemirsa, tapi dari bungkusnya ini berbeda, dibungkus dengan menggunakan daun bambu. Dan seperti apa keseruan dari Festival Wewehan yang ada di Kaliwungu ini? Simak selengkapnya hanya di catatan Sanjunal. Ini dia tradisi yang ditunggu-tunggu warga masyarakat setiap tahunnya, yaitu Festival Wewehan. Wewehan ini bukan hanya sekedar ritual tahunan, tetapi juga mengandung pesan moral tentang pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama, serta memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat. Selain itu, melalui tradisi ini umat muslim diajak untuk merenungkan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam hal kedermawanan dan kasih sayang terhadap sesama. Terlihat di RTH Kaliwungu terdapat stand-stand yang telah berdiri milik sejumlah Pokdarwis, instansi Pemda dan organisasi wanita yang nampak sibuk dengan masing-masing persiapan menuju acara wewehan yang telah ditunggu-tunggu. Nah, pemirsa catatan Sanjunali, saat ini saya sudah berdiri di salah satu stand milik Persit Koramil Kaliwungu ya. Ibu, apa kabar? Selamat sore. Sore Mbak. Bu, ini dalam rangka wewehan ya? Iya. Ada apa aja nih Bu di stand ini? Ini nomor 1 makanan khas Kaliwungu untuk wewehan. Namanya sumpil. Sumpil ya, yang disampaikan Bapak tadi. Wajib ya Bu ya? Iya, wajib ada ya. Terus ini UMKM buatan anggota Koramil Kaliwungu. Keripik pepaya muda. Ya. Terus ini juga UMKM anggota Koramil Kaliwungu, botok bandeng. Bandeng serondeng. Gitu. Banyak ya Bu ya? Iya, banyak. Risol juga. Iya. Ini lapis juga UMKM anggota Koramil Kaliwungu juga. Oh, berarti semuanya ini dimasak mandiri ya? Iya, Dari Koramandi ya, luar biasa. Ini kenapa kok mempersiapkan banyak sekali makanan ini, tujuannya apa nih? Tujuannya ya kita untuk berbagi, karena wewehan kan artinya berbagi sesama ya. Jadi kita memang menyediakan makanan banyak biar banyak berbaginya gitu. Oke. Berarti ini setiap tahunnya emang membuat seperti itu? Iya, setiap tahun ada wewehan juga. Kalau biasanya berarti nanti memberikan ke yang datang ke stand Iya, gitu ya? iya, seperti itu Mbak. Satu-satu gitu ya? Iya. Harapannya Ibu dengan adanya wewehan ini ke depannya seperti apa nih di Kaliwungu? Harapannya setiap tahun wewehan itu semakin meningkatkan UMKM di wilayah Kaliwungu. Selain itu juga mempererat persaudaraan antar umat beragama, seperti itu Mbak. Juga untuk ini ya Bu ya, melestarikan tradisi. Iya, melestarikan tradisi. Karena setiap tahunnya ada. Ini luar biasa sudah dipersiapkan dengan maksimal. Sukses Bu untuk acaranya. Terima kasih. Siap, sama-sama. Nah, itu tadi pemirsa dialog saya dengan salah satu ibu-ibu dari Persit Koramil Kaliwungu ya Bu ya. Dari stand mereka ini sudah mempersiapkan banyak sekali makanan untuk Festival Wewehan pada tahun ini. Dan kami masih akan melihat bagaimana keseruan dan Festival Wewehan ini. Tetap bersama kami di catatan Sanjurnalis. Tentunya ini juga untuk meningkatkan kunjungan wisata. Kita tahu saat sekarang model kepariwisataan ini perlu dikemas sesuai dengan kondisi dan keadaan di masyarakat sekitarnya. Kalau Kaliwungu tentunya terkenal dengan wisata religinya, yang tentunya ini juga merupakan label yang khusus disadap dari Kaliwungu, masyarakat Kaliwungu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Pekan Festival Wewehan pada hari ini
secara resmi kami nyatakan dibuka. Setelah dibuka oleh staf ahli Bupati Kendal, para warga yang telah bersiap membawa makanan mereka nampak saling berkunjung ke masing-masing stand untuk bertukar dengan beraneka ragam makanan yang telah disiapkan. Nah pemirsa, saat ini saya akan mencoba salah satu makanan tradisional khas Kaliwungu yang tadi sempat dibagikan kepada warga masyarakat. Namanya adalah sumpil. Saya cicipi ya. Nah, sumpil ini dibungkus dengan daun bambu yang berisikan seperti lontong, nasi seperti itu. Kemudian cara makannya adalah dengan dicocolkan ke sambal yang terbuat dari kelapa. Nah, cara makannya seperti ini. Kemudian kita makan dan kita cicipi bersama. Untuk tamu-tamu spesial kita hari ini, kita bagi dua. Rasanya gurih, dan juga ada pedes-pedesnya karena dicocol dengan sambal kelapa ini. Dan ini sangat recommended untuk pemirsa cicipi jika pemirsa berkunjung ke Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini. Tetap saksikan kami di catatan Sanjurnalis. Khusus untuk yang di Bupati Kendal. Dalam festival wewehan ini, warga masyarakat nampak riang gembira, bersukacita, menyambut hari kelahiran Nabi Allah Uswatun Hasanah, Nabi Muhammad SAW. Usai melakukan prosesi wewehan, nampak warga masyarakat yang hadir pun berkumpul di sekitaran RTH Kaliwungu untuk menyantap makanan dan jajanan yang didapatkan mereka dari wewehan ini bersama dengan orang terkasih mereka. Selain di RTH Kaliwungu, wewehan juga dilakukan di perkampungan warga yang juga nampak kompak digelar tradisi wewehan ini. Tradisi wewehan bagi anak-anak di Kaliwungu merupakan lebaran ketiga setelah Idul Fitri dan Idul Adha. Anak-anak mengenakan baju baru dan membawa makanan keliling kampung untuk saling ditukar satu sama lain. Selain jajanan yang dibagikan pada peringatan kelahiran Nabi Muhammad ini, warga juga menghias kampung dengan memasang teng-tengan di depan rumah. Berbagai macam bentuk teng-tengan dipajang, ada yang berbentuk miniatur kapal, masjid, atau bintang yang dihiasi dengan lampu warna-warni. Nah pemirsa catatan Sanjurnalis, setelah tadi kita menyimak serangkaian acara pada hari ini seperti pemilihan Duta Santri Wisata Religi yang ada di Kabupaten Kendal, dan kita tadi juga sudah melihat siapa saja pemenangnya, dan tadi juga ada banyak sekali pengumuman pemenang lomba-lomba dalam rangka Pekan Maulid Nabi di Kabupaten Kendal ini di Kecamatan Kaliwungu. Dan pada kesempatan hari ini juga ada festival wewehan, dan saya sudah memegang dua makanan tradisional dari Kaliwungu. Ini ada lumpit. Lumpit ini merupakan salah satu makanan khas dari Kecamatan Kaliwungu, dan tadi sudah dibagikan atau diweh-wehkan. Dalam istilahnya adalah membagikan makanan, saling berbagi ini kepada warga masyarakat sebagai simbol keberkahan dari memperingati Maulid Nabi tahun 2024 ini. Dan semoga tayangan ini dapat menjadi referensi Anda dan juga dapat menjadi khasanah ilmu untuk kedepannya datang ke Kabupaten Kendal untuk berwisata ke Kabupaten Kendal, karena banyak sekali wisata religi di Kabupaten Kendal ini yang dapat dieksplor oleh pemirsa Lingkar TV. Dan akhirnya saya Galus nanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan Sanjurnalis, dan terus saksikan catatan Sanjurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.